Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budi Kurniawan Tutorial. Oke, Mas, Bro, Mbak, Sis, Kak. Kali ini kita akan coba mengenali lebih jauh mengenai 3 hal yang menurut saya sangat penting ya, dan saling berhubungan. Yang pertama adalah view atau jumlah penayangan. Yang kedua adalah watch time atau jumlah jam tayang. Dan yang ketiga adalah retensi penonton. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Apakah view atau jumlah penayangan? View atau jumlah penayangan adalah seberapa sering video kita melalui thumbnail diklik oleh penonton YouTube. Oke, sudah paham sampai sini ya? View atau jumlah penayangan adalah seberapa sering video kita melalui thumbnail diklik oleh penonton. Yang kedua, watch time atau jumlah jam tayang. Watch time yang tinggi atau jumlah jam tayang yang tinggi menunjukkan seberapa betah penonton tersebut menonton video kita. Setelah penonton mengklik video kita melalui thumbnail dan mereka betah menonton video kita, otomatis watch time-nya akan tinggi. Oke, udah paham ya? Nah, yang ketiga, retensi penonton. Retensi penonton, kembali lagi ke poin nomor 2. Menunjukkan seberapa betah penonton tersebut menonton konten kita. Jadi, retensi penonton adalah menunjukkan seberapa minat, seberapa lama atau seberapa betah penonton tersebut menonton video kita atau konten kita. Oke, teman-teman, sudah paham sampai sini ya? Jadi kita sebetulnya harus memilih target yang mana nih? View yang banyak, watch time yang tinggi, atau retensi yang bagus? Ya, idealnya sih ketiga-tiganya harus kita target ya, harus kita maksimalkan. Kita harus target view-nya yang banyak, watch time-nya tinggi, dan retensinya bagus. Kita harus lihat dulu algoritma YouTube yang sekarang ini memang cukup dinamis dan menurut saya cukup unik ya. Karena algoritma YouTube tidak begitu peduli dengan view kita atau jumlah penayangan kita. Kenapa? Karena algoritma YouTube akan merekomendasikan video yang justru retensi penontonnya cukup bagus. Jadi walaupun video kita view-nya banyak, diklik orangnya banyak ya, sering diklik oleh penonton, tetapi retensi penonton atau penontonnya itu kurang minat gitu ya ke konten kita, dia cuman klik, misalnya klik video kita melalui thumbnail dan nonton cuman mungkin beberapa detik saja atau 1 menit saja, otomatis retensinya itu jelek. Kalau retensi jelek, otomatis watch time, jam tayang tidak akan naik ya teman-teman ya. Jadi menurut saya jumlah penayangan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita membuat penonton yang sudah mengklik thumbnail kita itu betah menonton video kita. Oke, sudah paham ya? Nah, memang susah ya membuat penonton yang sudah mengklik thumbnail kita itu betah menonton konten kita. Misalnya kita mempunyai durasi video 10 menit, tetapi orang yang sudah mengklik thumbnail kita yang tadinya mau nonton gitu ya, tetapi mereka tidak betah. Mungkin dari durasi 10 menit itu mereka cuman menonton 1 menit misalnya ya, atau mungkin di bawah 1 menit, cuma beberapa detik saja. Nah itu teman-teman, itu salah satu salah satu video yang tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Karena kenapa? Karena sekarang algoritma YouTube unik ya menurut saya, karena mereka memperhatikan retensi penonton terhadap konten kita itu. Tidak lantas karena
view-nya kita banyak, otomatis direkomendasikan. Tidak begitu ya teman-teman ya, karena jumlah penayangan yang bagus, yang banyak, tetapi watch time-nya tidak ikut naik, otomatis itu menandakan bahwa retensi penontonnya tidak bagus atau jelek ya. Yang idealnya sih retensi yang bagus itu misal kita punya durasi video 10 menit. Nah, retensi yang bagus itu penonton minimal 5 menit menonton video kita. Minimal mereka 5 menit betah di konten kita. Nah, itu teman-teman ya. Itu memang rada sulit ya. Apalagi kalau konten kita tidak begitu menarik misalnya ya. Nah, di sini kita perlu lebih belajar lagi cara bagaimana membuat penonton kita itu betah ya menonton konten kita. Karena itu menunjukkan retensi yang bagus. Kalau penonton kita betah di video kita, otomatis akan meningkatkan retensi penonton. Dengan meningkatnya retensi penonton, otomatis watch time dengan otomatis dong akan naik ya. Tidak peduli seberapa banyak view kita atau seberapa banyak jumlah tayang kita, kalau retensinya jelek, watch time-nya tidak akan naik. Watch time tidak naik, otomatis retensinya juga jelek. Retensi jelek, otomatis video kita tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian paham ya dengan sedikit penjelasan ini. Apa itu view, apa itu watch time atau jam tayang, dan itu apa itu retensi penonton. Kalian bisa simpulkan sendiri mana yang lebih penting dan mana yang akan kalian fokuskan. Oke, menurut saya kita harus lebih fokus bagaimana membuat penonton kita betah di konten kita atau betah di channel kita. Oke teman-teman, semoga kalian paham ya apa itu yang namanya view, jumlah jam tayang, dan retensi penonton. Karena sekarang algoritma YouTube sangat unik, YouTube akan merekomendasikan video yang justru retensinya bagus. Kenapa begitu? Karena kalau retensinya bagus, itu menunjukkan video itu menunjukkan penontonnya betah di channel kita. Kalau penontonnya sudah betah di channel kita, otomatis watch time akan mengikuti sendiri. Karena ada kasus begini, ada salah satu channel teman saya, dia itu view-nya memang sedikit teman-teman ya, karena subscribernya masih sedikit, tetapi watch time-nya, jam tayangnya sudah tinggi. Nah, itu pertanda bagus menurut saya, karena kalau view-nya atau jumlah tayangnya biasa-biasa saja, tetapi watch time-nya sudah tinggi, itu menunjukkan mereka betah lama-lama nonton di channel kita. Oke teman-teman, berbeda lagi dengan kasusnya dengan misalnya kita view-nya tinggi, jumlah tayangnya tinggi, karena thumbnail kita banyak diklik orang, tetapi watch time-nya, jumlah jam tayangnya sedikit. Nah, itu menurut saya pertandanya kurang bagus. Karena kenapa? Karena orang banyak mengklik thumbnail kita, tetapi mereka setelah menonton beberapa detik saja, mereka langsung keluar. Itu menandakan mereka tidak betah di channel kita atau terhadap konten kita, dan otomatis retensi kita akan jelek. Dengan demikian, otomatis juga video kita tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Oh ya, oke. Teman-teman ya, itu sedikit penjelasan mengenai view, jumlah tayang, jumlah penayangan, watch time, jumlah jam tayang, dan retensi penonton. Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih memfokuskan retensi penonton. Bagaimana membuat penonton kita betah menonton di channel kita. Oke teman-teman, tapi itu terserah kalian. Kalian punya tips dan trik masing-masing, silahkan dieksplor terus supaya video kalian cepat direkomendasikan oleh YouTube. Karena kalau video kita sudah direkomendasikan oleh YouTube, insya Allah viewer alami akan berdatangan, subscriber alami akan berdatangan, dan watch time pun akan otomatis akan semakin tinggi ya, karena retensi penontonnya tentu sudah bagus. Baik teman-teman,
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Dan jangan lupa ya, saya minta dukungan terus untuk support channel ini, untuk di subscribe, like, komen. Jangan lupa di komen teman-teman ya, nanti saya balas satu-satu. Dan silahkan kalian juga request minta dikasih tutorial apa, insya Allah nanti saya buatkan. Dan jangan lupa juga untuk di share ke medsos kalian supaya teman-teman kalian pun dapat ikut menikmati manfaat dari konten saya ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.